tangan kita. Katakan, ubah hatiku. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi. Mari sama-sama angkat tanganmu. Sekali lagi katakan, ubah hatiku. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama angkat tanganmu. Ubah hati kami Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan.
katakan sepertimu. Ku terus menjadi sepertimu. Sepertimu, Engkau yang mengubahkan hati kami Tuhan. Karena kami datang membawa hati kami yang hancur Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan Engkau yang sanggup memulihkan setiap hati kami. Engkau Tuhan sanggup yang memulihkan dan mengubah hati kami Tuhan Yesus. Seputih hati Tuhan dan setulus salib Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Tuhan kami mau berdoa Tuhan Yesus. Kami mau berdoa, kami rindu Tuhan bersatu hati untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus Indonesia. Kami bersyukur Tuhan buat bangsa yang besar, buat bangsa Indonesia Tuhan Yesus kami memberkati. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan tengah mempersiapkan Indonesia Tuhan Yesus. Tuhan tengah mempersiapkan rancangan-rancangannya luar biasa atas Indonesia. Kau berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tiada satu pun yang terlewat dari mata Tuhan. Kau berkati dari segala aspek yang ada di negara ini. Kau berkati pemerintahan yang ada. Kau berkati presiden kami, pemimpin kami Pak Jokowi Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu. Sungguh kami percaya ketika hamba-Mu Tuhan Yesus, pemimpin kami merupakan anak pilihan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, segala sesuatunya akan menjadi lebih baik Tuhan Yesus. Kau berkati presiden kami Tuhan Yesus. Biar setiap regulasi kebijakan yang dibuat itu Tuhan, itu juga semua daripada-Mu. Juga kami berdoa Tuhan Yesus, secara khusus buat situasi yang masih terjadi di tengah negara ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan juga mempersiapkan rancangan Tuhan yang terbaik Tuhan Yesus atas Indonesia. Kami berdoa Tuhan biar setiap anak-anak Tuhan di saat seperti ini selalu mengandalkan Tuhan, selalu bersandar kepada Tuhan, selalu meminta pertolongan Tuhan dalam keadaan seperti ini. Terima kasih Bapa, Kau memberkati segala aspek yang ada Tuhan Yesus. Keamanan, pertahanan Tuhan Yesus, ekonomi semua dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus secara khusus buat kota kami, kota Batam Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur buat kota yang luar biasa di mana Engkau menempatkan kami di tempat ini. Kami percaya juga Tuhan yang akan memakai kota Batam secara luar biasa. Bila dari kota Batam ini Tuhan Yesus banyak orang-orang yang mengenal Tuhan. Banyak anak-anak muda yang dibangkitkan. Kami percaya Tuhan Yesus, bila di kota ini juga terjadi pertobatan besar-besaran Tuhan Yesus demi nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus secara khusus buat pemimpin rohani kami, buat Pak Niko Tuhan Yesus, Pak Johan, Pak Irwan Tuhan Yesus, Pak Erwin dan Pak Julianus. Kami memberkati hamba-hamba Tuhan, memberkati hidup mereka Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus hidup mereka Tuhan Kau pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Dan biar dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus terpancar sinar kemuliaan Tuhan. Banyak orang-orang dimenangkan Tuhan Yesus karena melihat hidup mereka yang luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami, GBI Windsor House of Glory Tuhan Yesus. Kami percaya juga Tuhan, biarlah gereja ini menjadi berkat Tuhan Yesus. Kau pakai Tuhan Yesus gereja menjadi tempat Tuhan Yesus di mana anak-anak Tuhan akan bertumbuh Tuhan Yesus. Dan Kau pakai Tuhan Yesus gereja ini lebih lagi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat komunitas ini, buat wadah yang Tuhan sediakan atas setiap kami anak-anak Tuhan untuk bertumbuh, diproses dan dimuridkan. Kami percaya Tuhan Yesus, biar setiap anak-anak muda yang di tempat ini juga Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa untuk menyebarkan kasih Tuhan keluar sana menjadi dampak positif Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Mulai dari Kak Vera Tuhan Yesus, Kau berkati keluarganya, Bella juga keluarganya menjadi contoh Tuhan Yesus, menjadi berkat buat orang lain. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat youth pastor kami Ko Edwin Tuhan Yesus. Kau juga memakai hamba-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus. Bella kemanapun dia pergi Tuhan Yesus, Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah, setiap pelayanan dia Tuhan Yesus tidak sia-sia. Bella Tuhan Kau memberkati juga keluarganya secara luar biasa, menjadi alat, menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Agar Tuhan, biarlah setiap orang-orang yang melihat keluarga ini merasa diberkati dan juga dimenangkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memuji, menyembah Tuhan, dan kami akan melompat bagi nama Tuhan Yesus. Mari yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Saya mau ngetes
keras dong teman-teman. Tepuk tangannya yang keras dong. 3, 2, 1. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ya, dipertahankan tepuk tangannya ya. Setuju? Dipertahankan tepuk tangannya, oke? Dari awal lagu sampai akhir ya. Setuju? Bercanda. Tapi kita buat Tuhan harus bersuka cita. Amin. Yang bersuka cita buat Tuhan boleh lambaikan tangan. Boleh. Yang online juga boleh kasih stiker tangannya. Yang bersuka cita bagi Tuhan hari ini katakan amin. Yuk tepuk tangan yuk. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. Is lost and my hope is exalted. You will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I'm decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Yeah. Your love is holding on. I never let go. Like an echo, your love is holding on, I need one let go. I feel it's breaking out like an echo, echo in my soul. Sorakan, soul, yeah. In every season, you keep repeating promises to me. There's no stopping, you have to start it till it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I'm decided, I'm not giving up. You won't give up on me. Yo anak muda tepuk tangan buat Tuhan. Your love is holding on, I need not let go. Feel it's breaking out like an echo. Your love is holding on, I need one let go. I feel it's breaking out like an echo, echo in my soul. Sorangan, soul in my soul. You're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. Yo, tepuk tangan di atas kepala yo. Your love is holding on, I need not let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, I need not let go. I feel it breaking out. Breaking out, yo! Your love is holding on, and then won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, and then won't let go. Yeah, I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Soul. Sekali lagi katakan. Semua yang masih semangat boleh angkat tangannya. Boleh sekali kita boleh sama-sama kita sorakan haleluya. Semua yang kita percaya bahwa sukacita yang Tuhan berikan buat kita semua itu lebih daripada sukacita yang ada di dunia ini, amin. Yes. Oke, kalau kali itu semua yang bersukacita, yang mau terima sukacita daripada Tuhan, saya minta semuanya boleh lompat ya, saya hitung sampai 3 ya. Supaya mungkin kadang-kadang kan siang ini kita masih kayak agak ngantuk gitu ya. Yang di rumah juga boleh ya. Saya hitung sampai 3, lompat menembus atap. Nggak mungkin ya. Oh my God. Oke, 1, 2, 3.
ada yang malu-malu nih. Coba sekali lagi ya biar. 1, 2, 3. Oke, sukacita, haleluya. Tambuhkan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada. Yang siap terima sukacita Tuhan, lompat yuk. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Dia ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan rohmu. Yang percaya sama-sama angkat tangannya. Telah menggulirkan, ku punya rancangan indah. Let's jump. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Semuanya bersukacita, amin. Sama-sama kita sorakan ya suaranya. Wow, oh, 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 oh. Wow, oh, 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 oh. Oh, yes. Sama sebelahnya katakan. Wow, oh, 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 oh. Sama-sama angkat tangan yuk. Sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Sekali lagi katakan, kaulah sukacitaku. Sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Haleluya. Segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Amin. Oke, silakan duduk teman-teman semuanya. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan akan melawat setiap pribadi kami lepas pribadi dan tidak ada satupun yang terlewat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
kuatkanku, dasarku berharap. Kau yang mengerti setiap kami yang hadir di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Sebab kuasa-Mu Tuhan, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia. Saya undang teman-teman semua boleh bangkit berdiri. Kini aku sama-sama kita angkat tangan kita, menyatakan bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Gak ada yang mustahil Tuhan. Yes Lord. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku mengangkat tangan berarti berserah sepenuhnya sama Tuhan. Pada rancangan, kami gak mau mengandalkan kekuatan kami ya Tuhan. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku berserah, tiada yang mustahil bagimu.
setia. Mari sekali lagi angkat kedua tangan, dengan imanmu nyanyikan. Kini aku percaya tiada yang. Percayalah masa depanmu penuh dengan harapan. Kuat sembuh, kuatkan ku dasarku. Oh, kini aku berserah. Mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Pada rancanganmu ku ikuti panggilanmu. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Katakan ku ikuti. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari sekali lagi katakan. Ku ikuti panggilanmu, oh, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku, sampai akhir hayatku. Mari masing-masing dengan Tuhan saat ini, buka hatimu, buka hatimu. Oh, kami berserah, kami berserah. Oh Tuhan, genaplah rancangan-Mu di dalam hidupku. Oh, hiararabase, hiararabaso, hinararabaso, haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah-rumah Tuhan sedang mengikuti ibadah ini secara online. Tuhan, aku percaya Tuhan punya pesan yang personal buat setiap kami. Ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan. Ada sesuatu yang mungkin selama ini kita nggak sadari. Kita pikir kita nggak punya. Kita pikir kita serba kekurangan. Kita pikir kita nggak cukup baik. Tapi ada hal yang kamu nggak lihat, Tuhan lihat. Ada hal yang kamu nggak sadari kamu miliki, Tuhan tahu. Makanya sampai hari ini kesempatan itu masih ada. Anugerah itu masih diberikan. Pengampunan itu masih mengalir dalam hidup kita. Kalau Tuhan nggak nyerah sama kamu, jangan nyerah sama diri sendiri. Jangan nyerah dengan keadaan ini. Berserah pada rencana Tuhan. It is not our will, but that your will be done. Bawa setiap kami Tuhan untuk sampai pada rancangan Tuhan yang sempurna. Kami mau melayani-Mu dan melayani generasi ini karena kami tahu kami dipanggil untuk mengikut Yesus dan tidak pernah mengikut Yesus berakhir dengan hal yang nyaman dan biasa-biasa aja. Tapi kami percaya pada akhirnya semuanya itu worth it. Semuanya itu lebih bahkan dari yang kami pikirkan, jauh lebih baik. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur buat hari ini, kami bersyukur buat siang ini. Tuhan terus bicara buat setiap kami, baik lewat pujian penyembahan dan lewat firman yang akan kami dengar, bahkan lewat sesi Q&A yang akan kami dengar. Roh Kudus bicara personal, pribadi lepas pribadi, dan biarlah firman-Mu lewat kuasa Roh Kudus mengubah kami. Waktu kami pulang, Tuhan, kami semakin dalam bersama dengan Tuhan. Kami semakin dalam berjalan bersama-Mu. Tuhan, terima kasih. Ajar kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi biarlah kami sama-sama menjadi pelaku firman-Mu. Karena kami percaya orang yang melakukan firman-lah yang mengalami perubahan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami siap. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita sama-sama katakan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Oke, silakan duduk teman-teman semua. Sekali lagi shalom, selamat siang. Oke, kita ada di minggu yang ketiga ya di Influence Series. Kalau minggu pertama kemarin kita udah dengar tentang why we need to be influential. Minggu kemarin kita udah dengar how to make an influence, karena kita juga sebagai anggota dari gereja ya, we are a member of the church. Jadi kemarin kita udah belajar nih, bagaimana kita bisa mulai memberikan dampak dan pengaruh dari Mountain of Influence, secara khususnya gereja. Nah hari ini kita akan dengar untuk kita bisa memberi pengaruh di Mountain of Influence Art and Entertainment. Saya percaya ini hal yang sangat luar biasa karena setiap kita, Tuhan pasti punya panggilan yang spesifik, amin. Biarlah mungkin kalau selama ini kita nggak tahu apa sih tujuan hidup kita, biarlah hari ini nih ada spark, ada percikan api yang membuat kita sadar. Who knows God calls you also in this mountain. Amin. Dan kita akan dilayani oleh Kak Echa Sumantri. Ini seorang anak muda yang luar biasa, hamba Tuhan yang luar biasa, dan memberikan influence yang sangat luar biasa juga di Mountain of Influence Art and Entertainment. Dan nanti kita akan ada sesi Q&A, jadi teman-teman yang nanti pada saat lagi dengar, terus tiba-tiba muncul pertanyaan, bisa langsung input pertanyaannya ya di link campsite.bio/Shine HOG. Nah kalau bingung, cari aja Instagramnya Shine_HOG. Bio-nya ada di situ, ada link campsite.bio. Klik aja di situ, nanti ada salah satu menu yaitu asking questions. Oke, kalian bisa taruh pertanyaan di situ supaya nanti kita nggak nunggu lama, kita langsung bisa tanya jawab. Oke, jadi langsung kalau udah dapat pertanyaannya, langsung aja dituangkan di situ. So, apakah kita siap? Yang siap boleh katakan wuh. Oke, sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan dan kami persilakan Kak Echa. Alright, sound check dulu. Shalom, bisa dengar suaraku dengan jelas? Teman-teman yang di Zoom, teman-teman yang di gereja. Oke, tolong berikan jempol virtualnya. Yang di gereja aku nggak lihat, nggak apa-apa teman-teman yang di Zoom. Oke, puji Tuhan, thank you so much. First of all, senang banget, thank you untuk kepercayaannya. Para pastor, para leaders, dan teman-teman. Secondly, jujur sedih banget. Dari tadi saya menikmati ibadah dan kangen banget ibadah onsite. Gereja saya masih online di sini, gerejanya Om Johan masih online, dan ngiri sama kalian yang udah bisa di sana, tapi ngirinya dalam Tuhan ya, bukan ngiri yang negatif. Dan yang ketiga yang dari tadi Roh Kudus taruh di hati saya adalah DNA dari gereja kita kan pujian penyembahan. Jadi saya sungguh berdoa lahir specifically di Batam, para penyembah, para pemuji yang cinta Tuhan, tapi juga punya skill yang baik, punya suara yang baik, yang siap untuk jadi influence di akhir zaman ini. Karena saya percaya bahwa musik adalah salah satu kekuatan yang Tuhan Yesus anugerahkan untuk kita. Dan keempat, saya mohon doanya supaya koneksi internet baik, karena dari tadi baik-baik aja, tapi beberapa kali tentu ada gangguannya, kita nggak bisa kontrol sepenuhnya, hanya Roh Kudus yang bisa. Dan kelima, saya berdoa supaya teman-teman yang di rumah, kalian bisa buka kameranya. Bukan saya paksa, tapi kita kangen banget. Saya selalu sampaikan ini setiap pelayanan online, kita kangen banget ketemu satu dengan yang lain. Jadi kalau kalian buka kamera tuh sedikit banyak mengobati kerinduan itu. Ya, jadi mari kita sama-sama mau belajar firman Tuhan dengan semangat, dengan antusias, karena kita percaya ini bukan tentang saya, bukan tentang para pastor, bukan tentang para pelayan Tuhan yang baru saja melayani kita, tapi ini tentang Yesus, hanya tentang Yesus saja. Yuk kita doa sekali lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya saat ini anugerah Tuhan. Kami bisa berkumpul bersama, kami bisa belajar, dan Roh Kudus mohon ajarkan kami apapun yang kami perlu ketahui tentang hidup kami, tentang rencanamu. Biar hidup kami diubahkan saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Oke, sekali lagi salam kenal. Saya kenalan dulu. Saya percaya banyak yang belum kenal saya. Nama saya saya Wilander Sumantri. Dan sebagian yang musisi mungkin kenal saya sebagai musisi. Dan ya, saya main musik dari kecil banget. Nanti kalau teman-teman ada yang mau nanya tentang musik, boleh. Tapi jangan yang teknis. Karena hari ini kita bahasnya kan tentang kerohanian ya, tentang firman Tuhan. Dan saya main musik, main drum umur 2,5 tahun pertama kali. Umur 4 tahun saya pelayanan di gereja. Jadi kecil banget ya. Dan pada saat itu, seingat saya, jarang sekali musisi cilik. Kalau sekarang kan di Instagram banyak banget musisi cilik. Kalau sekarang tuh dulu dikit banget. Jadi ya puji Tuhan saya spesial pada masa itu. Karena anak kecil main musik, wah orang-orang seneng banget di foto gitu. Dan
saya belajar satu hal bahwa keberhasilan di masa lalu, keberhasilan di masa kecil itu nggak jadi tolok ukur untuk keberhasilan di masa depan. So, kamu mungkin spesial, kamu mungkin prodigi pada saat kamu kecil, tapi yang menentukan adalah kamu bikin apa pas kamu sudah besar gitu kan. Dan akhirnya saya terus main musik, saya main di gereja, saya belajar, dan akhirnya umur 15-16 tahun saya mulai ketemu beberapa penyanyi yang memulai solo karirnya dan saya mengiringi mereka. Dalam musik itulah istilah session player, professional musician. Saya dibayar untuk bermain musik. Dan dari kecil saya diajarin bahwa main musik itu buat Tuhan Yesus, bukan buat uang gitu. Jadi pas saya dapat duit, saya nggak norak gitu. Karena saya tahu ya ini bonus aja. Saya main musik di gereja, di luar gereja itu buat Tuhan Yesus. Dan banyak poin-poin, banyak hal-hal yang jadi batu loncatan dalam karir saya. Mungkin nanti kita bisa bahas, karena sejujurnya saya nggak terlalu nyaman cerita tentang diri saya, teman-teman. Saya pengen banyak cerita tentang Tuhan Yesus aja, gitu ya. Jadi, please, kalau teman-teman mau nanya nanti, welcome. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, nanti Pastor Erwin yang jawab ya. Kalau nggak bisa, nanti saya hubungin Om Johan atau Tante Betty dari Zoom untuk jawab. Alright, saya memberikan tema singkat untuk sharing. Hari ini adalah jadi seperti Tuhan Yesus. Karena buat saya pribadi, kita akan banyak belajar tentang jadi influence. Jati. Wait. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kalau yang punya Alkitab fisik, mohon digarisbawahi, aku mengutus kamu. Jadi, kita ini utusan, teman-teman. Ya. Tiga, 2, 1. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. So, dari 2 ayat ini, kita diutus, dan hendaknya terangmu bercahaya. Sudah ada beberapa kata-kata kunci yang saya percaya kalau kalian peka, kalian bisa tangkap. Maksudnya apa sih? Tuhan Yesus ngomong seperti ini. So, sebagai pendahuluan, saya harus tegaskan, saya tahu banyak yang sudah menyadari ini, just in case ada yang belum. Tidak ada satupun yang lahir ke dunia dengan kebetulan, iseng gitu Tuhan Yesus ciptain gitu, buat menemuin dunia aja, atau ya, nanti mati, nggak jelas hidupnya, nggak ada, teman-teman. Tuhan Yesus punya rencana yang indah dan spesifik, rencana yang ilahi, tujuan yang ilahi. Dan ini bukan khotbah motivasi, saya nggak suka jadi motivator. Mohon maaf, banyak hamba Tuhan yang lebih suka memotivasi daripada menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi ini kebenaran firman Tuhan yang kalian harus ambil, harus jadikan rema dalam hidup, patrikan dalam hati. Nggak ada satupun yang lahir secara kebetulan. Dan saya tahu banyak yang punya alasan, tapi. Kita akan bahas itu satu persatu. Prinsip nomor 1. Ada satu kesamaan sebagai anak-anak Tuhan. Kita, saya dan teman-teman, dan kakak-kakak rohani, sama-sama diutus untuk jadi berkat, menjangkau, bahkan mengubah dunia. Ini diutus. Hidup kamu diutus, kamu gak akan hidup sembarangan. Apapun yang kita lakukan, kita ini utusan. Utusan surga loh, teman-teman. Untuk jadi berkat, menjangkau, dan bahkan mengubah dunia. Sebentar. Saya berdoa signal saya baik-baik saja, karena dari tadi baik-baik saja. Dalam nama Yesus, ada kuasa Roh Kudus untuk sinar wifi kita ya. Lalu yang berikutnya. Kondisi keluarga, fisik, pekerjaan, sekolah, kampus, jumlah angka. Ngerti angka ya, followers, jumlah likes, apapun itu, engagement, dan lain-lain. Tidak boleh jadi penghalang, gitu. Karena semuanya ada dalam kedaulatan Tuhan Yesus. Kita bicara mulai dari hal paling kecil dulu deh. Jumlah angka di media sosial. Banyak yang mau jadi berkat ketika jumlahnya sudah banyak, ya kan? Nanti pas followers gue ratusan ribu, gue baru mau jadi berkat. Karena kalian ngira kalau followersnya cuma ratusan, cuma ribuan, apa yang kalian sampaikan tuh nggak berdampak gitu. Dan saya sering sampaikan ini. Beberapa kali saya bikin postingan yang nggak terlalu penting sebetulnya. Teman-teman followers IG ku tahu bahwa kemarin baru ada salah satu yang paling viral, aku ngikutin salah satu gadis berhijab, dibikinin sound gitu, terus aku bikin komposisi sederhana itu yang yang likes banyak banget, di TikTok nyari 1 juta.
Tapi ketika aku bahas tentang bahasa roh, tentang Roh Kudus, yang likes nggak sebanyak itu. Gitu, dan kita mulai gitu kan, karena dari Tuhan itu pasti akan banyak yang engage gitu. Tapi kenyataannya nggak juga. Dan saya sampai di satu titik di mana saya akan post apapun yang Roh Kudus taruh dalam hati saya, kalau itu hanya mengubah satu orang pun, itu sudah kemenangan dalam Tuhan. Gitu loh. Jadi kamu nggak perlu nunggu jumlah kamu banyak di Instagram. Sebarkan. Kondisi keluarga nggak boleh jadi menghalang. Saya udah sering share tentang kondisi fisik saya nggak akan cerita terlalu banyak, tapi sebagian teman-teman tahu saya kena autoimun, dan setidaknya ada 3 fase dalam hidup ini yang sempat bikin saya bukan mau nyerah ya, tapi down gitu. Pertama, saya sudah sempat share ini beberapa kali bahwa saya nggak terlalu suka cerita tentang ini, tapi Roh Kudus gerakkan saya sore ini. Pertama adalah ketika orang tua saya Tuhan izinkan bercerai. Saya anak tunggal, saya dekat sekali dengan keduanya, dan saya down banget. Lalu kedua, ketika papa saya dipanggil Tuhan, dan saya sedih banget, hancur hati saya. Ketika saya kena autoimun ini, gak enak banget punya kulit yang belum bersih, badan yang belum fit gitu, sangat-sangat tidak nyaman. Dan keempat, ketika istri saya mengalami keguguran 2 kali. Jadi, ketika saya nulis ini, percayalah saya punya pengertian yang dalam tentang menjadi berkat. Nggak boleh ada yang menghalangi kita, teman-teman. Nah, sebagian tahu bahwa ketika papa saya dipanggil Tuhan, jam 3 subuh, jam setengah 11 saya melayani di gereja saya. Dan itu bukan kuat gagah saya, teman-teman. Itu Roh Kudus. Dan saya ngerti bahwa apapun tidak boleh jadi influence Tuhan. Apapun pekerjaan kamu, apapun sekolah, kampus, tempat kamu tinggal, kondisi keluargamu, nggak boleh jadi penghalang untuk kamu melayani Tuhan. Prinsip dasar jadi influence adalah, ini nggak boleh jadi ambisi. Ya, ini harusnya jadi sesuatu yang natural. Memang kamu punya hubungan yang baik dengan Tuhan, hidup kamu bercahaya, dan tanpa disadari kamu sudah jadi berkat. Seperti itu ya. Saya nggak akan terlalu lama di poin ini, kalau ada teman-teman yang mau nanya silahkan. Tapi sekali lagi, jangan jadi ambisi. Karena kalau jadi ambisi, kamu akan menghalalkan berbagai macam cara. Kamu akan coba berbagai macam cara untuk terkenal, untuk mempengaruhi orang lain, dan itu akan jadi proses yang nggak sehat. Dan sangat dekat, saya nggak bilang pasti, tapi sangat dekat dengan dosa. Jadi hati-hati. So, kita makin dalam. Dalam hidup ini hanya ada 2 pilihan. Kamu dipengaruhi firman Tuhan atau dunia. Kamu jadi serupa dengan Kristus atau dunia. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau dalam musik itu ada question and answer. Kalau kita main jazz, saya berikan question, musisi lain akan jawab. So, jawaban ayat ini apa sih? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Stop, enggak. Artinya kamu harus jadi serupa dengan Yesus. Karena kalau kamu hanya tidak berusaha untuk tidak jadi serupa dengan dunia, stop di situ. Percaya, pelan atau lambat, cepat, dunia akan pengaruhin kamu. Kalau firman Tuhan nggak pengaruhi kamu, dunia pengaruhi kamu. Dan ini mengerikan sekali. Nggak jaminan kita pelayanan di gereja, nggak jaminan kita jadi anak hamba Tuhan, nggak jaminan kita sekolah minggu dari kecil rajin, baca Alkitab, hafal, Kejadian, Wahyu, dan sebagainya. Kalau firman Tuhan tidak mempengaruhi hidup kita, kalau yang kita kejar bukan keserupaan dengan Yesus, that's it. Mengerikan sekali pengaruh yang kita berikan. Dan sekali lagi ingat teman-teman, ketika kita bicara pengaruh, nggak cuma bicara pengaruh untuk jutaan orang, followers, subscribers, enggak. Kita punya teman, 1 orang kita pengaruhi, hidupnya jadi rusak, itu pun udah pengaruh. 1 orang aja. Saudara kita, adik kita, kakak kita pengaruhi jadi cinta Tuhan, itu sudah pengaruh yang luar biasa, gitu loh. Jadi jangan fokus dengan angka, fokus dengan apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita saat ini. Pertanyaan saya sore ini, yang sore, yang malam-malam, kamu ingin jadi influencer seperti apa? Nggak usah diketik, jawab dalam hati aja. Tentu kalau disuruh ketik jawabnya yang jadi seperti Yesus gitu. Tapi kamu yakin jadi seperti Yesus? Beberapa ciri influencer seperti Yesus adalah kamu akan dibenci oleh dunia. Itu pasti, Yesus sendiri yang ngomong di Alkitab. Dan kamu akan banyak yang ngajak debat. Kalian ingat bahwa Yesus itu sempurna Tuhan, yet masih ada orang yang ngajak debat, mempertanyakan, meragukan. Jadi Yesus banyak hatersnya. So jangan kaget kalau anak Tuhan hatersnya juga banyak.
Tapi perlu kita selidiki di sini, kamu dibenci karena kebenaran atau karena memang kamu nyebelin, ya kan? Karena actually Yesus dibenci hanya karena kebenaran. Orang iri dengan dia, tapi banyak, mohon maaf, anak Tuhan yang masih dibenci karena attitude-nya nggak baik. Nah, kamu ingin jadi influencer seperti apa? Sekali lagi pilihannya, kalau kamu nggak jadi serupa dengan Yesus, kamu jadi serupa dengan dunia. Kamu nggak bisa menyampaikan firman Tuhan, mohon maaf, ngomongnya masih anjir, masih anjay, nggak bisa. Nggak bisa, teman-teman. Kamu nggak bisa memberitakan firman Tuhan, pacaranmu masih nggak seiman, nggak bisa. Kamu nggak bisa jadi influence yang ilahi, mohon maaf ya, masih ngerokok, masih mabok, nggak bisa. Nggak bisa. Harus satu paket. Ya kan? Yakobus tulis, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi kalau kamu putuskan hari ini saya mau jadi influencer seperti Yesus, kamu harus berani meninggalkan dosa. Yes, masih bisa bikin dosa, tapi tidak hidup dalam dosa. Karena kalau yang kita kejar adalah keserupaan dengan Yesus, kita akan semakin dekat, dan semakin benci dengan dosa. Please, kalau nanti ada yang mau nanya ya. Prinsipnya berikut adalah, sebelum kita jadi pengaruh bagi orang lain, bagi dunia, Tuhan Yesus dan firman-Nya harus mempengaruhi hidup kita seluruhnya seutuhnya. Ini penting banget. Banyak yang pengen jadi pengaruh positif, tapi nggak mau dipengaruhi firman Tuhan. Orang-orang semacam ini at the end, percaya deh, akan berusaha mencampurkan firman Tuhan dengan nilai-nilai duniawi. Dengan motivasi-motivasi duniawi. Dan kalian mulai meragukan kedaulatan Tuhan. Kalian mulai meragukan, Yesus bangkit gak sih? Dan orang-orang semacam ini akhirnya menjunjung tinggi cinta, ya kan? Love wins. Love wins gak cuma buat LGBT, tapi buat banyak hal dalam dunia ini. Udah deh, yang penting cinta yang menang. Cinta yang menang. Dan kita tahu bahwa Tuhan kita adalah kasih. Yesus adalah kasih. Bukan cuma punya kasih, namun adalah kasih. Jadi bisa saya simpulkan bahwa cinta apapun di luar Tuhan, kasih apapun di luar Tuhan, adalah kasih yang sesat, cinta yang sesat. Harus Yesus yang jadi pusatnya. Firman Tuhan harus mempengaruhi hidup kita seutuhnya, seluruhnya, 100%. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Bagaimana bisa jadi pengaruh yang benar? Catat benar, bukan cuma baik ya. Karena kalau baik, orang dunia banyak yang baik. Tapi sebagai anak Tuhan yang kita kejar bukan cuma kebaikan, tapi kebenaran. Bagaimana kamu bisa jadi pengaruh influence yang benar kalau kamu belum bisa taat dan menundukkan diri kepada firman Tuhan? Firman Tuhan harus jadi dasar, harus jadi segalanya. Ngeri banget kalau kita jarang baca firman Tuhan, jarang baca Alkitab. Ngeri banget kalau kita jarang punya waktu bersekutu dengan Tuhan Yesus. Banyak yang menjadikan ibadah itu kayak tempat penyucian dosa ya. Seminggu gue bikin dosa, hari Minggu gue ibadah, tobat, ampuni Tuhan. Banyak yang berpikir baca renungan harian di WhatsApp, di Instagram itu kayak membayar waktu-waktu kita yang bikin dosa gitu. Tuhan udah baca Alkitab ya, udah ya Tuhan. Ini kan bayi-bayi rohani teman-teman. Kita gak akan bisa jadi pengaruh yang benar kalau kita belum taat, bahkan menundukkan diri kepada firman Tuhan. Kalau Tuhan Yesus sudah menjadi segalanya dalam hidupmu, wah, sama sekali gak sulit untuk mengutamakan dan mentaati Tuhan Yesus. Tapi pertanyaannya, Yesus sudah jadi segalanya belum dalam hidup kamu? Karena kalau kita sudah jadikan Yesus segalanya, apapun yang kita pikirkan, kita akan selalu mikirin hatinya Tuhan Yesus. Filipi 2:5. Hendaklah kita dalam hidup kita bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau Yesus sudah jadi segalanya, nggak sulit mengutamakan dan mentaati Tuhan Yesus. Kalau Yesus sudah jadi segalanya, apapun yang kita tonton, apapun yang kita dengerin, film apapun yang kita pilih di Netflix, lagu yang kita dengerin di Spotify, di Joox, di YouTube, kita akan selalu mikirin, Tuhan Yesus seneng nggak ya? Tuhan Yesus berkenan nggak ya? Kalau kita lagi mau nyari pasangan, cantik yes, ganteng iya, kaya mungkin ya, tapi Yesus seneng nggak ya? Hubungan gua akan jadi berkat nggak ya? Yesus akan selalu kita pikirkan, dan kita utamakan. Gak cuma dipikirin, tapi diutamakan. Wah, indah sekali hubungannya seperti ini, teman-teman. Hubungannya seperti ini akan sehat. Karena Yesus prioritas dalam hidup kita. Pelayanan di gereja, saya spesifik sebagai musisi. Kalau gue masukin chord ini, Yesus seneng nggak ya? Kalau gue pilih lagu ini, Yesus seneng nggak ya? Mau post di Instagram sesuatu, kalau gue post, Yesus seneng nggak ya? Yesus berkenan nggak ya? Kita akan cari ayat firman Tuhan, apakah yang kita lakukan itu baik atau enggak. Yesus yang jadi prioritas dalam hidup kita. Saya harus ingatkan ini buat teman-teman. Jangan jual Tuhan Yesus untuk kepentingan dan ambisi pribadimu. Karena banyak cara untuk terkenal.
Tentu yang sudah dalam hubungannya dengan Tuhan Yesus, kita akan bisa bedain kok mana hamba Tuhan yang beneran, mana hamba Tuhan yang mohon maaf belum jadi hamba Tuhan sebetulnya gitu. Dan saya nggak akan bahas ini panjang, saya nggak suka gosip, tapi saya harus ingatkan bahwa di media sosial banyak hamba-hamba Tuhan yang kacau. Yang ngakunya hamba Tuhan tapi pengajarannya nggak beres. Yang ngaku hamba Tuhan tapi saling nyerang. Dan mereka bawa-bawa Tuhan untuk kepentingan pribadi mereka. Yang mereka posting ayat yang dibalut dengan kebencian, dengan dendam. Saya baru bahas tentang bahasa roh kemarin bagi teman-teman yang follow saya, dan buat saya ini penting. Tadi saya senang banget kita menyembah dalam roh. Ini salah satu senjata paling dahsyat di akhir zaman. Menyembah dalam roh. Tapi orang-orang yang nggak senang akan bikin bahasa roh itu kayak eksklusif. Kayak cuman punyanya Pak Niko aja, kayak cuman punya GBI aja. Dan mereka akan mulai nyinyir, bikin pengajaran yang bikin anak-anak muda jadi benci, bahkan menghina bahasa roh. Jual-jual nama Tuhan. Lo nggak bahasa roh, nggak masuk surga kok. That's not the point. Kita masuk surga karena keselamatan yang Yesus kerjakan itu sempurna di kayu salib. Kita butuh bahasa roh buat di dunia ini loh. Buat jadi influence ya butuh banget. Saya berkali-kali lagi live IG, lagi online seminar gitu. Ada beberapa hal yang di luar kendali saya. Orang nanya sama saya, atau bahkan di jalan, di tempat umum. Banyak kondisi-kondisi yang di luar kendali saya, dan saya cuma bisa bahasa roh aja. Dan Roh Kudus kasih hikmat. Indah kan? Orang-orang yang nolak bahasa roh nggak akan punya pengalaman seperti saya dan teman-teman. Karena jelas, kita ngerti dasar kebenaran firman Tuhan. Makanya jangan jual Tuhan Yesus. Tapi harus belajar firman Tuhan dengan benar. Jangan bawa-bawa ayat buat nambah followers kamu. Please, jangan. Tipis banget loh. Saya berkali-kali kalau lagi mau posting lagu rohani atau pengajaran rohani, wait. Oke, tadi kayaknya agak nge-freeze. Saya beberapa kali kalau lagi mau posting lagu rohani atau Roh Kudus tuh atau buat nambah engagement. Tujuan kamu menyenangkan aku atau buat menarik perhatian orang lain. Tipis banget. Teman-teman yang suka cover-cover lagu rohani ya kan, yang kasih hashtag Indomusikgram, ya kan, ada request apa guys gitu. Kalian tuh nyanyi lagu rohani buat Tuhan Yesus atau buat nambah komen. Nambah komen nggak salah, nambah likes nggak salah, di follow orang lain nggak salah. Tapi kalau itu jadi motivasi utama, mohon maaf, salah banget. Please, jangan jual Tuhan Yesus untuk kepentingan dan ambisi pribadi kita. Biar mengalir aja. Ngalir aja, teman-teman. Buat saya ya, perumpamaan di Alkitab tentang anak hilang, tentang domba yang kalau satu aja hilang Yesus cari, itu seharusnya cukup sekali lagi buat menyadarkan kita bahwa jadi influence bukan tentang angka, bukan tentang jumlah. Tapi tentang pengaruh yang bisa kita berikan. Kalau satu orang aja bertobat, awesome. Luar biasa banget. Nah, Yesus segalanya. Izinkan saya bertanya, dan ini pertanyaan buat saya pribadi juga teman-teman ya. Saya nggak mau ngejudge, ini kita sama-sama belajar, please. Bagaimana cara menjadikan Tuhan Yesus segalanya? Dan apa yang sudah kamu lakukan selama ini untuk menjadikan Yesus segalanya? Sejenak kita kesampingkan dulu tentang influence yuk. Anggaplah itu nanti dulu deh. Hubungan kita dulu dengan Tuhan Yesus. Karena prinsipnya sekali lagi jelas ya. Kalau hubungan kita dengan Tuhan Yesus kuat, nggak usah direncanakan, nggak usah disuruh-suruh, hidup kita pasti berdampak. Nggak usah jadi ambisi, hidup kita pasti berdampak. Tanpa disadari nih ya, semacam jari kita digerak sendiri gitu untuk memberitakan firman. Mulut kita akan tiba-tiba nggak bisa ditahan untuk menceritakan Yesus. Tiba-tiba kehidupan kita di universitas, di sekolah berubah, di rumah kita berubah hidupnya. Karena Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Gitu loh. Jadi influence itu, natural. Tapi Yesus sudah jadi segalanya belum dalam hidupmu. Sorry banget, ibadah sesering apapun, kamu di gereja sesemangat apapun, itu hanya sebagian kecil dari hubunganmu dengan Tuhan Yesus. Banyak orang-orang, saya berkali-kali ngomong, kalau kamu nggak terbiasa nyembah Tuhan di kamar, kamu nggak akan biasa nyembah Tuhan di gereja. Dan kamu akan ketergantungan dengan gerejamu. So, kalau gerejamu hidup kayak saat ini nih, ya kan loncat, kamu ikut loncat. Nanti kalau gerejanya nggak berani loncat, kamu diam-diam aja. Dan ini mengerikan. Hubunganmu dengan Yesus harus jadi kekuatan utamamu.
harus jadi dasar dari segala apapun yang kamu lakukan dalam hidup ini. Sebagai penutup, tuduhan, intimidasi, gosip, saya catat bahkan bully, bahkan kata-kata yang paling gak enak ini, nyinyiran dari sesama, seharusnya tidak menghalangi kamu untuk jadi pribadi, influence yang berkenan di hati Tuhan Yesus. Sebagai, saya nggak ngerasa public figure sih teman-teman, saya ini musisi, saya artis. Artis artinya pekerja seni ya, art, bukan selebritis ya. Selebritis itu Raffi Ahmad, ya kan, Atta Halilintar gitu loh. Saya ini artis, saya musisi. However, saya sering dapat gosip yang nggak enak. Lumayan sering. Apalagi istri saya, rasanya dia lebih terkenal secara angka di media sosial. Tapi, harusnya itu nggak menghalangi kita. Harusnya itu nggak mengintimidasi kamu. Karena, sebagai anak-anak Tuhan, ingat tadi yang saya sampaikan di awal, akan selalu ada orang yang ngomongin kamu, ya kan? Dulu kamu nakal, sekarang kamu baik, diomongin. Dulu kamu rajin ke gereja, sekarang enggak, ya pasti diomongin juga gitu loh. Jadi kita mau jadi baik, mau jadi benar, pasti diomongin. Nah, pertanyaannya, yang mau kamu dengerin suara Roh Kudus atau suara orang lain? Suara Roh Kudus atau suara haters? Selama hidup kita benar, nggak usah takut, melangkah terus. saya jarang cerita ini, tapi ketika saya waktu itu udah mau nikah sama istri saya sempat dihasut gitu sama orang lain. Dia kan orang tuanya berpisah, lu nggak takut nikah sama dia? Istri saya bilang, bodoh amat. Itu kan orang tuanya. Kan dalam nama Yesus kutuk dipatahkan, dihapuskan. Tapi kalian ngerti ya, omongan orang bisa sejahat itu. Bisa sejahat itu. Saya sempat lama di sebuah stasiun televisi, ya kan, teman-teman tahu lah, saya nggak akan sebut acaranya. Dan sempat diomongin juga, wah anak emas dia. Apapun bandnya, apapun acaranya, drummernya pasti Eca. Sampai diomongin kayak gitu, teman-teman. Oke, barusan kayak nge-freeze lagi. Kayaknya. Jadi, gosip tuh banyak banget. Cuman, nggak penting lah. Ngapain? Ngapain kita harus stres dengan omongan orang lain? Dan ini pun berlaku buat kalian yang gambar dirinya masih buruk. Yang ngerasa, gue mukanya nggak cantik, nggak ganteng. Yang ngerasa keluarga gue nggak cukup banyak uang, dan lain-lain. Kalau Yesus bilang kamu berharga, that's it. Omongannya Yesus, statementnya Yesus harus selalu jadi kata akhir, kata kunci dalam hidup kita. Sekali lagi, ini bukan motivasi. Ini kebenaran firman Tuhan. Kita baca sama-sama ya. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Sekali lagi, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Hendaklah terangmu bercahaya. Jalan orang benar seperti terang. Saya harap di sini kita bisa sepakat bahwa kalau kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan Yesus, orang lain mau ngomong apapun yang kita pikirkan tentang diri kita, selama kita hidup dalam kebenaran, cahaya hidup kita akan terus bertambah terang, teman-teman. Dan tanpa disadari kita akan jadi influence bagi banyak orang. Dan itu bukan kita, tapi Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Ada amin? Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau belajar banyak dari Engkau. Kami masih butuh banyak belajar. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam. Jadikan kami pengaruh. Jadikan kami alat-Mu Tuhan. Jadikan kami penjangkau manusia. Jadikan kami serupa dengan-Mu Tuhan Yesus. Apapun yang Kau lakukan di dunia ini, kami mau lakukan bahkan pekerjaan yang lebih besar. Mampukan kami Tuhan Yesus. Mampukan kami. Layakan kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Thank you. Oke, thank you Kak Eca. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, semua teman-teman yang di Zoom maupun yang onsite. Nah, kita akan masuk ke sesi Q&A ya. Saya percaya setiap kita diberkati, karena kesimpulannya adalah kalau hidup kita ini melekat sama Tuhan, Tuhan mempengaruhi hidup kita, pasti kita jadi pengaruh ya buat banyak orang, buat orang-orang di sekitar kita. Nah, mungkin teman-teman yang mau nanya spesifik nih soal art and entertainment, ya teman-teman juga bisa. Nggak apa-apa, jangan sungkan. Boleh kan ya, Kak Eca? Specifically nanya. Boleh banget, Pastor. Boleh banget. Oke. Bisa nanya tentang dunia entertainment itu seperti apa sih? Mungkin ada yang ngerasa, aduh, aku pengen, cuman kayaknya godaan, tantangan itu berat banget. Nah, gitu ya.
boleh ditanya, boleh digali. Nanti saya akan menyampaikan. Nah, semua pertanyaan bisa dimasukin ke campsite.bio/CNHOG. Buat teman-teman yang di Zoom bisa lihat linknya ya, ada di room chat. Terus buat teman-teman yang ada onsite di gereja bisa juga pakai link itu, bisa cari di bio-nya Instagram dan langsung put question-nya. Nah, udah ada beberapa pertanyaan. Oke. Dan saya akan mulai dengan pertanyaan yang ini, Kak. Siap, Pastor. Oke, apa yang Kak Eca lakukan agar bisa jadi influence yang baik tanpa disudutkan orang sekitar? Mungkin ini memang lebih spesifiknya di dunia ini ya, Kak, art and entertainment ya, Kak. Oke. Thank you. Nah, teman-teman di gereja silakan main HP ya. Kan biasa kita nggak boleh main HP, tapi kali ini boleh banget main HP kalau mau kasih pertanyaan. Yes. Jadi, habis tanya jangan buka-buka yang lain, langsung taruh lagi HP-nya. Karena ngerti banget kalau ibadah onsite main HP itu wah langsung kemana-mana. So, ini yang Tuhan taruh di hati saya dari tadi, makanya saya sampaikan, dan saya ngerti bahwa harusnya kita spesifik ke entertainment gitu, cuman somehow yang Roh Kudus taruh tuh, saya harus bicara secara general dulu. So, di Q&A ini kalau teman-teman pengen nanya spesifik tentang art, entertainment, boleh banget. Karena buat saya gini, sebetulnya sama aja sih. Sebetulnya sama aja. Di dunia manapun, di dunia kedokteran, di dunia akademis, musik, art gitu, actually sama aja gitu, sama aja. Yang beda adalah kegiatannya, tapi nilai-nilai dan firman Tuhan itu sama gitu. Nah, bagaimana cara jadi influence tanpa disudutkan ya, Pastor ya? Iya, betul. Gini, pertama jangan takut disudutkan dulu. Karena mau nggak mau, pasti akan ada orang yang gangguin, yang benci, yang nyari-nyari kelemahan kita gitu loh. Tapi gini teman-teman, pegang ayat ini, kalau Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Saya ngerti konteksnya di Roma saat itu tentu berbeda dengan kita saat ini. Tapi saya percaya kita bisa aplikasikan di akhir zaman ini. Ya kan, penderitaannya kan beda, aniayanya beda ya. Kalau dulu mungkin digebukin, kalau sekarang dinyinyirin gitu. Beda, tapi kalau kita nggak kuat, kita bisa tinggalin Tuhan Yesus gitu loh. Makanya kita perlu ngerti hubungan dengan Tuhan penting banget, dan kalau Tuhan Yesus di pihak kita, nggak ada yang bisa melawan kita. Sebanyak apapun orang yang coba menyudutkan kita, Roh Kudus akan selalu kasih hikmat, dan kita akan keluar sebagai pemenang. Dan garis bawahi, pemenang bukan cuma menang di kolom komentar ya, tapi menang dengan apapun yang kita sampaikan itu kebenaran. So, kamu nggak harus jadi orang terakhir yang komen, ya kan? Kamu nggak harus menanggapi orang-orang yang jahatin kamu di dunia nyata maupun media sosial. Tapi percayalah, kalau yang kamu sampaikan firman kebenaran, ya saya menuliskan itu nggak akan kembali dengan sia-sia, gitu loh. Itu akan mengubahkan hidup banyak orang. Jadi jangan takut disudutkan. Fokus aja ke sampaikan kebenaran. Semoga menjawab. Oke, thank you. Kak Eca, kalau misalkan gini ya Kak, misalkan ini kan memang specifically dunia art and entertainment nih, terus anggaplah saat ini ada anak-anak nih yang di gereja ya, pengen berkarya lebih jauh di sana. Ya. Tapi satu sisi ya takut duluan karena stigmanya dunia itu tuh berbahaya dan bisa menghancurkan iman gitu ya. Karena pergaulannya, karena mungkin tuntutan pekerjaan dan lain sebagainya. Kayaknya pernah gak sih ngalamin dilema seperti itu, dan akhirnya mungkin ada hal yang kayaknya lepaskan gitu ya. Mungkin ini opportunity yang besar, tapi karena ini hal yang prinsip, kayaknya tidak ikuti. Pernah gak Kak ngalamin seperti itu, dan gimana menyingkapinya? Oke, thank you Pastor. Nah, saya nggak tahu seberapa banyak teman-teman yang pengen masuk ke dunia entertainment, dunia hiburan, gitu. Tapi garis bawahi dulu hiburan. Yang mau kita hibur siapa gitu kan? Kalau dalam bahasa Alkitab tentu bukan menghibur, tapi menyenangkan Roh Kudus gitu. Jadi prinsipnya adalah menyenangkan Roh Kudus dulu, baru menghibur sesama. Jangan dibalik. Kalau kamu mau menghibur sesama, belum tentu kamu mau menyenangkan Roh Kudus. Poinnya penting banget tuh. Nah, memang stigma dunia entertainment tuh buruk ya, teman-teman pastor dan semua yang menyaksikan. Kesan-kesannya tuh banyak selingkuh, banyak obat-obatan terlarang gitu. Tapi saya harus jelaskan bahwa sebetulnya nggak juga. Saya ngerti banyak bisnismen yang, mohon maaf, selingkuh juga. Banyak orang-orang akademis yang bikin dosa juga, ya kan? Obat-obatan terlarang, perselingkuhan nggak selalu datang dari dunia musik. Cuman memang orang-orang seni itu kan terkenal, disorot, ya kan? Di gereja pun juga sama. Praise and worship, tim itu kan selalu disorot, lebih dari tim doa gitu loh. Jadi kalau bikin salah dikit akan dicari kesalahannya, akan diekspos banget gitu. Nah, pertama gini, buat teman-teman yang mau join entertainment world, jangan takut. Jangan takut, karena kalau itu dari Roh Kudus, kamu akan keluar sebagai pemenang dan kamu akan menjangkau dunia, kamu akan mengubah dunia gitu. Tapi kalau itu dari Roh Kudus, kalau bukan Roh Kudus yang suruh, jangan nekat.
gitu loh. Karena ya memang nggak bisa dipungkiri, memang jahat dunianya gitu loh. Saling senggol, saling menjelekan, dan ya nggak usah yang lebih dalam tentang perselingkuhan deh, dari omongan aja kan udah kotor, jorok gitu. Wah, memang di akhir zaman ini setan tuh berusaha memakai entertainment untuk menyesatkan ya, lagu-lagu, film, ya kan, filmnya keren tapi tiba-tiba ada LGBT-nya, lagunya keren tapi banyak kata-kata eksplisitnya gitu, dan ya ini bahaya banget. So, menanggapi pertanyaan Pastor tadi, terus terang aku akhirnya pernah melepas beberapa acara gitu, atau tepatnya Roh Kudus yang menjauhkan gitu loh. Jadi aku sempat share bahwa aku akhirnya berhenti main di sebuah acara di televisi yang aku sudah main berkali-kali, karena aku tahu bahwa nggak semua lagunya berkenan di situ gitu loh. Oke. Tapi kalau aku punya proyek pribadi kan aku bisa main lagu non rohani sekuler, aku bisa pilih lagu-lagunya gitu, karena nggak tahu ada teman-teman yang mau nanya nggak sih, boleh nggak main lagu rohani, denger lagu sekuler, main lagu sekuler. Mungkin ada yang mau nanya, nanti aku jawab duluan ya. Boleh, asal lagu-lagunya itu nggak menyakiti hati Tuhan Yesus, nggak berlawanan dengan firman. Aku kan juga beberapa kali bikin lagu yang non rohani, lagu tapi apakah itu dosa? Ya tentu itu bukan lagu rohani, tapi dosa nggak, ya enggak gitu kan. Jadi kita harus bisa memilih, dan yaitu pastor butuh banget kedekatan dengan Roh Kudus supaya kita bisa milih dengan benar kan gitu. Oke, jadi ada hal-hal prinsip gitu ya kak, yang kakak Banyak banget pegang, dan kalau itu bertabrakan pasti kakak jadinya pilih lepas gitu ya. Yes, harus berani melepas. Tapi kak, kalau posisinya kakak seperti sekarang kan mungkin kakak udah well known nih di dunia musik nih kak ya. Puji Tuhan. Ya. Kalau seandainya mereka yang masih belum sampai di tahap itu, terus mereka mau mencari, istilahnya bukan panggung sih ya, tapi mencari kesempatan, dan ada kesempatan tapi seperti itu gitu kak. Berarti memang tetap harus, tentunya tetap harus ini ya kak, pegang, punya prinsip dari awalnya ya kak. Wow, very interesting. Karena sejujurnya aku pun pasti pastor pernah, dan teman-teman pernah mainin misalnya lagu-lagu yang gak berkenan di hati Tuhan. Pernah, pasti pernah gitu. Dan langsung minta ampun, langsung bertobat gitu. Cuman akhirnya sekarang sadar kan, sebelum menyakiti Tuhan Yesus, sebelum mainin lagu-lagu yang gak berkenan, ya mendingan gak usah dari awal. Nah, buat teman-teman, tentu logikanya gitu kan. Ya kalau Kak Eca mungkin udah bisa menentukan. Kalau saya kan belum. Saya misalnya main di kafe, main ngiringin seorang penyanyi, saya pasrah lagunya apa aja gitu kan. Atau misalnya saya bikin cover-cover di Instagram, kadang requestnya nggak berkenan, cuman itu nambah followers gitu, gimana. Nah, teman-teman ingat bahwa integritas itu penting gitu loh. Dan yang kita kejar sekali lagi bukan uang, bukan kesempatan, bukan popularitas, tapi perkenanan Tuhan gitu. Mungkin saya ngomong gini berat buat kalian yang baru mau mulai karir, tapi percaya deh, kalau dari awal kita mengutamakan Tuhan Yesus, segala sesuatu yang nggak kita pikirkan, yang nggak pernah timbul dalam hati kita, itu bisa Tuhan sediakan buat kita. Gitu. Jadi, pegang firman Tuhan. Jangan kompromi. Tetap berintegritas. Oke, cukup jelas. Thank you, Kak. Dan ini ada pertanyaan lagi, Kak. Oke. Pertanyaannya begini, saya suka sekali dengan seni dan ingin hidup sebenarnya di dunia art and entertainment. Tapi saat ini dia ngerasa kondisi pekerjaan dia yang sekarang dan lingkungannya tidak mendukung. Mungkin maksudnya kondisi pekerjaannya nggak ada hubungannya sama sekali dengan dunia itu. Jadi kalau mau ke dunia itu kayak banting setir banget nih. Sedangkan udah ada tanggungan, tapi ada kerinduan gitu, Kak. Ada tips nggak nih, Kak? Aku selalu pegang firman Tuhan setia pada perkara kecil. Aku bukan bilang itu perkara kecil ya, cuma maksudku gini, kita harus setia dengan perkara apapun yang Tuhan percayakan sama kita saat ini. Meskipun itu kita nggak senang, meskipun itu kita nggak suka, setia aja. Ngomong gini mungkin terkesan gampang ya, tapi beneran, karena dari hal-hal yang sering kali kita nggak sukai itu, Tuhan bisa bikin sesuatu yang kita nggak sangka-sangka. Gitu. Mungkin kamu harus kerja bertahun-tahun di sebuah tempat yang kamu nggak suka. Tapi berdoa, Tuhan pakai saya jadi berkat di situ. Jadi mungkin kamu nggak suka berjam-jam kerja depan meja atau dimanapun gitu. Tapi kamu menuai banyak jiwa, itu kan sukacita surga gitu loh. Jadi setia aja sama apa yang Tuhan percayakan. Dan enaknya kita sebagai orang seni adalah, kan kita nggak harus bekerja untuk menyalurkan bakat. So mungkin kamu kerja dari pagi sampai sore, malam kamu bisa berkesenian, ya kan? Kamu bisa tetap eksis di media sosial gitu. Jadi jangan kubur talenta senimu gitu. Tapi mungkin aku harus jelaskan juga bahwa passion bukan segalanya, teman-teman ya. Mungkin passionmu dalam bidang seni, tapi belum tentu itu yang Tuhan mau gitu. Jadi kita hidup ngikutin passion, kita hidup mengikuti arahan Roh Kudus
Jadi tetap setia, tetap gali terus, selidiki terus apa yang Roh Kudus mau, dan aku percaya dimanapun kita bisa jadi berkat. I see. Thank you Kak Eca. Thank you. Terus question-nya Kak, kalau seandainya kita hari ini, kalau perjalanan Kakak sendiri deh ya, Kak Eca dari kecil, dulu tuh aku ingat ya Kak, dulu nih kan aku juga di Jakarta. Terus kalau lomba band, terus dulu lawannya, pokoknya ada Kak Eca, udahlah kita pulang aja. Enggak lah. Kan udah pasti kalah lah gitu. Pokoknya ada masa-masa seperti itu. Dan pertanyaanku gini nih Kak, kalau seandainya hari ini kita ada di usia remaja banget ya, misalkan kayak SMP gitu ya, terus kita mau gali potensi kita di bidang art and entertainment, katakanlah spesifiknya di musik gitu ya Kak. Apa sih Kak yang memang kita harus start disiplinkan dari sekarang? Kalau memang kita mau serius di situ, sekaligus kita terus tanya Tuhan tentunya ya, apa ini penting. Tapi kan kita perlu doa plus juga kita perlu explore kan Kak? Yes. Oh, ini statement yang keren banget tuh tadi teman-teman aku kutip ya. Kita terus tanya Tuhan gitu. Jadi sambil kalian berusaha terus tanya Tuhan gitu. Karena actually banyak juga teman-teman yang dulunya di seni tiba-tiba Tuhan pindahin ke bidang lain dan no problem gitu. So dua aja sih sebetulnya kunci hubungan pribadi. Oh sorry, abis nge-freeze dikit tadi. Pertama, perkuat jam-jam doa hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus, supaya dimanapun Tuhan menempatkan kamu bisa kuat, gitu loh. Karena kita harus sadari bahwa tantangan, pergejolakan itu nggak cuma di luar gereja, gitu. Aku tahu teman-teman di gereja banyak orang yang bikin dosa juga. Sesama pelayan mimbar selingkuh itu terjadi di gereja, gitu loh. Jadi, kalau kamu cuma mau di gereja demi menghindari dosa, gitu, hati-hati. Roh jahat bisa pakai kamu di mana aja gitu loh. Tapi kalau kita hidup sungguh dalam kebenaran firman Tuhan, mau di tempat terburuk sekalipun selama itu Roh Kudus yang suruh, kita tetap bisa bertahan. Tapi ingat yang kedua, jangan cuma doa. Mohon maaf ya, jangan cuma menyembah dalam roh, tapi nggak mau latihan, nggak mau belajar, nggak mau memperluas kapasitas gitu. Banyak orang-orang di gereja gitu kan, pastor dan teman-teman sampai detik ini ya, masih yang penting hati, ya kan? Tuhan lihat hati, ya kan? Suara fals nggak apa-apa. Siapa bilang nggak apa-apa? Yesus ngerti musik. Tuhan Yesus itu yang menciptakan musik. Jadi nggak boleh kita menjual hati, menjual keintiman kita dengan Tuhan, terus kita jadi boleh bikin salah-salah. Enggak. Main musikmu harus bagus, tempomu harus bagus, pitchmu harus bagus, karena actually kita mewakili surga. Kita ini representasinya Yesus di muka bumi. Jadi, ini kata-kata yang mungkin nggak terlalu enak didengar, tapi aku harus sampaikan. Jangan bikin malu Tuhan Yesus. Kalau nyanyi kan, sebelum nyanyi, Shalom, saya anak Tuhan, saya melayani di gereja. Kurang lebih gitu kan. Pas nyanyi fales gitu. Kesian Tuhan Yesusnya. Kecuali memang kamu nyanyi occasional gitu, tiba-tiba doang disuruh. Kamu bukan penyanyi. Kamu disuruh nyanyi iseng-iseng nggak apa-apa lah. Tapi kalau kamu melayani rutin, bahkan punya kualitas yang bagus, doa, akhirnya jadi sombong, ya kan? Jangan sampai jadi Lucifer di akhir zaman ini, teman-teman. So, perkuat jam doa, perkuat jam latihan. Aku percaya, kalau waktunya sudah tiba, Tuhan akan angkat kita. Amin, amin. Oke, menjawab dan kita lanjutkan. Jadi ada lagi, teman-teman sekali lagi ya, kalau ada yang mau tanya, ini kesempatan emas ya. Jadi langsung aja, jangan tunggu selesai ibadah baru DM ya gak Kak? Siap, Pastor. Masih ada 20 menit lagi ya, kalau mau nanya ya. Siap. Masih ada. Jadi pertanyaan kalian, apapun itu deh gitu. Ini mumpung kita memang benar-benar di sesi ini, langsung aja. Oke, nah berikutnya Kak, tantangan terbesar apa sih yang Kakak pernah, ini pertanyaannya aku baca plek-plek ya Kak. Tantangan terbesar apa sih Kak yang Kakak pernah jatuh sebagai influence di art and entertainment? Oke. Wah, aku nggak suka cerita tentang pengalaman buruk sih. Bukan nggak mau ngaku, tapi buat aku ngapain sih dikubur aja lah gitu. Cuman tantangan terbesar ya, Pastor ya? Iya. Jatuhnya gitu. Aduh, bingung juga. Apa ya? Puji Tuhan nggak sampai jatuh sih ya. Tapi tentu beberapa kali ada bisikan untuk sombong gitu, teman-teman. Aku tuh dari dulu selalu diajarin rendah hati. Jadi aku ngerasa aku rendah hati. Tapi tiba-tiba ada satu masa misalnya abis main capek banget karena puji Tuhan aku tuh dulu
suka banget main musik dan Jakarta belum semacet saat ini teman-teman. Jadi dulu bisa satu hari tuh 5 acara aku kejar nyetir sendiri gitu. Wah dari pagi sampai malam bisa gitu dilakuin. Nah ada masanya mungkin kita capek apalagi kalau keluar kota. Terus misalnya ada yang ngajak foto, mungkin agak jutek atau bahkan nolak gitu. Nah waktu itu aku berpikir ya wajar lah saya mau istirahat capek gitu. Tapi ternyata Roh Kudus ingetin nggak boleh. Sebisa mungkin selama itu nggak bikin kamu sakit harus tetap ramah gitu. Nah ramah harus lebih. Oh, tadi habis nge-freeze lagi. Iya, tadi nge-freeze Kak. Ramah terakhir. Oke. Oh, maaf, nge-freeze lagi. Tadi sampai mana, Pastor, kalimatnya? Ramah Kak tadi. Harus tetap ramah. Ramah. Iya, harus tetap ramah. Karena akhirnya Tuhan izinin juga aku ketemu salah satu idolaku dan dia nggak ramah sama aku. Wah, sedih banget. Di situ akhirnya Tuhan ngajarin gitu. Oke, kamu harus lebih ramah, harus lebih penuh kasih dalam Tuhan. Mungkin itu sih tantangan terutamanya. Terus tantangan berikutnya adalah ketika aku mulai aktif di YouTube mungkin. Nah, aku kan pertama-tama tuh selalu mikir interpretasi bukan cover, interpretasi ya. Dan aku mainin lagu-lagu orang lain. Tiba saatnya aku memperkenalkan karya pribadiku gitu. Nah, beberapa orang masih, Kak, bikin dong lagu ini, lagu si ini gitu. Nah, well, itu sih tantangan secara musikal ya. Dimana akhirnya aku harus bilang, oke, stop. Saya mau perkenalkan karya saya. Saya nggak akan terlalu sering lagi mainin lagu-lagu orang lain gitu. Itu fase lah dalam bermusik. Gitu. Jadi ya, hopefully itu menjawab. Oke, Kak, aku mau gali juga lebih dalam soal rendah hati nih, Kak. Gimana Yes. sih how you handle praise gitu dari orang gitu ya. Waktu orang muji, waktu orang kasih apresiasi dan lain sebagainya. Gimana menghandle itu dan tetap memaintain hatinya tetap humble. Sorry, tadi putus lagi. Cara menghandle ini ya, pujian ya, Pastor ya? Kemudian ya untuk menjaga hati ini biar nggak terjebak gitu dengan kesombongan. Dari Tuhan Yesus sih. Wait, ini freeze lagi. Tuhan Yesus tolong. Udah jalan lagi. Oke, sorry ya. Ini di luar kendali kita nih teman-teman. Ya tentu aku ingat semua dari Tuhan Yesus. Hal yang baik semua dalam hidup kita itu dari Tuhan Yesus. Kemampuan bisa main drum, bisa menciptakan lagu. Dari Tuhan Yesus. Dan ini diteguhkan dengan, aku tadi sempat cerita aku ada autoimun di kulit dan ternyata kena kesendi. Aku udah sempat share ini beberapa kali. Jadi tiba-tiba tangan kiriku ini nggak bisa diangkat teman-teman. Aku udah sering share ini. Nggak bisa diangkat terlalu tinggi lah. Sekarang paling tinggi segini nih. Gitu. Dan dulu main drum natural banget buat aku. Baru bangun tidur langsung main juga bisa gitu. Sekarang sedikit banyak terganggu dengan kondisi badan yang nggak terlalu baik. Gitu. Dan ya akhirnya berusaha untuk bersyukur lebih lagi. Dan menyadari bahwa hal sekecil apapun yang kita bisa lakukan, itu Tuhan Yesus yang mampukan. Gitu. Oke. Jadi kalau disederhanakan Kak, tadi tipsnya apa Kak jadinya? Sekali lagi Kak, diulang. Sorry, tadi kayak putus sedikit internetnya. Tipsnya adalah kamu harus ingat bahwa semua hal yang baik itu dalam hidup ini Tuhan Yesus yang mampukan, Tuhan Yesus yang kerjakan, gitu, bukan kita. Tentu kita berlatih, tentu kita berusaha, tapi usaha itu nggak akan ada artinya kalau Tuhan Yesus nggak berikan perkenanan. Dalam hal bermusik, kita mungkin udah main musik belasan puluhan tahun, udah profesional gitu, tapi tetap aja setiap detik kita mulai pegang instrumen kita, setiap detik kita mulai pegang mic kita dan mau nyanyi, kalau Roh Kudus nggak kasih kekuatan, nggak akan bisa gitu loh. Aku sudah sampai di level itu sih, Pastor. Hal sekecil apapun, aku pukul satu ketuk aja, kalau Roh Kudus nggak mampukan, aku nggak akan bisa gitu. Aku beberapa kali main di TV, tiba-tiba pukulannya itu salah, nggak kena gitu ke titik yang seharusnya. Dan itu nggak wajar buat orang yang profesional bertahun-tahun main gitu. Tapi dari situ aku ngerti, oh iya, memang ya semua tuh Roh Kudus yang mampukan gitu. Semoga menjawab dan bisa dimengerti. Amin, amin. Thank you Kak. Oke. Masih ditunggu kalau ada yang mau nanya. Kalau dari aku nih Kak, what is berat nih. your lowest moment Kak? Selama menjalani calling ini, what is your lowest moment dan how you handle that? Ada dua. Pertama waktu itu Tuhan izinkan sejenak kerjaanku nggak terlalu banyak. Jadi dulu aku banyak banget kerjaannya, tiba-tiba Tuhan izinkan nggak terlalu banyak gitu. Terus teman-temanku yang lain mulai berkarir, main di mana-mana, aku ngeliatin aja gitu. Wah, Tuhan lagi proses sempat waktu itu.
Lalu kedua ketika tadi papaku dipanggil Tuhan, karena aku sama mama papa ini deket banget, tapi kan deketnya beda. Kalau mama bahasa apa, sama papa tuh bahasa musik gitu. Nah, ketika papa dipanggil Tuhan, aku sempat mikir, gue main musik ngapain lagi gitu. Karena selama ini aku main musik, aku selalu share cerita, bahkan aku bikin lagu buat papa yang belum dirilis saat itu. Tapi di situ puji Tuhan Roh Kudus menguatkan, kamu main musik buat aku, kata Roh Kudus. Kamu main musik tuh buat aku. Aku ini pusat dari musikmu. Aku ini sumber dari musikmu. Jadi terus berkarya. Oke. Karena musikmu bukan tentang papamu, bukan tentang mama, bukan tentang istri, tapi tentang Tuhan Yesus. Gitu. Itu sempat jadi momen yang cukup rendah sih, Pastor. Oke. Aku nggak bilang terendah ya, tapi ya itulah. Jatuh nggak tergeletak lah. Sih. Iya. Oke. Terus Kak, kalau waktu di Kakak usia SMP gitu ya, apakah Kakak memang udah firm gitu, udah yakin kalau Tuhan memang panggil aku nih di track ini. Jadi tinggal semua energi dialihkan ke situ. Kan nggak semua orang soalnya bisa tahu dari sejak mereka muda kan, atau sejak Iya. mereka SMP gitu. Kalau Kakak sendiri gimana sih? Jadi ini menarik banget, Pastor. So, teman-teman yang nggak terlalu pintar di sekolah, aku tidak memberikan harapan-harapan palsu buat kalian, tapi dulu aku juga di sekolah nggak paling pintar, gitu loh. Dan banyak teman-temanku yang jauh lebih pintar, yang berebut ranking 1 gitu. To be honest, I don't really care tentang ranking. Yang penting naik kelas gitu loh. Karena aku tahu aku kan jadi musisi. Ini jangan dijadikan inspirasi ya. Gue malas belajar, yang penting gue nggak juga. Kalian harus belajar. Waktu itu aku belum terlalu ngerti makna melakukan sesuatu semuanya seperti itu Tuhan Yesus. Kalau aku udah ngerti Kolose 3:23, aku pasti belajar lebih rajin gitu. Nah, waktu itu kita lagi ngobrol, Pastor, aku dan teman-temanku yang lebih pintar di akademis. Tiba-tiba ada statement gini. Waktu itu kan aku di kelas dipanggilnya Yesaya. Yesaya enak ya, dia udah tahu gedenya mau ngapain. Lu belum tahu emang? Belum katanya. Oh, gitu ya. Jadi ternyata bersyukur jadi orang seni. Dari muda kita tahu mau ngapain, dari kecil kita tahu mau ngapain. Nah, buat teman-teman yang belum tahu ya berdoalah gitu. Karena kan momentum tiap orang beda-beda, Pastor ya. Ada yang dari kecil dia tahu, ada yang baru dewasa dia tahu, ada yang setelah menikah dia tahu, menikah. Ya, jadi para single menikah karena sebentar lagi Maranatha, ya kan? Bercanda. Gitu, Pastor. Jadi ya bersyukurlah kalau kita bisa tahu dari kecil. Tapi kalau belum tahu, gali terus seperti yang tadi Pastor bilang, tanya terus sama Tuhan. Karena Roh Kudus pasti akan tunjukkan di waktu yang terbaik. Oke. Yap. Karena juga kan aku pikirnya kalau seandainya dari kecil udah punya bakat itu, tapi kayak bukan yang tanda kutip ya, yang memang Tuhan panggil, kan bisa aja nanti pas sudah dewasanya ganti arah kan, banting setir. Bener, gitu, ya. bener banget. Pergantian itu wajar-wajar aja terjadi. Yang penting jangan berseberangan dengan panggilan dari Roh Kudus. Jangan kayak Yunus lah, gitu. Karena banyak yang ngerasa, aduh, kayaknya nggak gini. Dia belum cukup tanya sama Tuhan Yesus, gitu. Jadi mengerikan kalau kita sampai lari dari panggilan Tuhan. Oke. Gitu. Tapi Kakak sendiri pas dalam perjalanannya akhirnya yakin, ini aku tanya ya Kak, pernah ada experience memang kayak Tuhan taruh ayat yang menjadi dasar Kakak, wah memang Tuhan panggil aku nih untuk bring influence atau untuk melayani Tuhan di area ini, atau mungkin ada peneguhan orang lain yang Kakak dapat gitu? Kalau dalam bermusik, puji Tuhan, nggak ada ayat spesifik sih, Pastor. Satu firman Tuhan ini aja keseluruhan yang jadi kekuatan gitu. Justru kalau ditanya peneguhan gini, lebih ke pas mau nikah. Nah, ini nanti kita bahas kapan-kapan ya tentang pasangan ya. Kalau soal bermusik sih, puji Tuhan, aku dari kecil memang sudah cukup teguh. Dan satu alasan lagi itu tadi, karena aku di sekolah nggak terlalu fokus dengan pelajaran lain. Jadi aku nggak bisa imagine aku jadi misalnya ahli matematika, atau ilmuwan gitu, atau menteri, kecuali menteri seni ya, nggak tahu juga kalau Tuhan izinin nanti. Tapi aku memang udah, I'm a musician. Aku sempat coba bidang olahraga, tapi di olahraga pun biasa-biasa aja gitu. Jadi memang aku tahu aku akan profesional di musik. Kalau peneguhan lebih ke ini, pasangan hidup, Pastor. Oke. Kapan kita bahas ya. Kalau panggilan udah firm langsung ya. Kalau panggilan puji Tuhan aman. Iya. Oke. Kan ini ada pertanyaan baru masuk. Gimana Kak Echa berinteraksi dengan teman-teman atau orang-orang yang bermusik yang belum kenal Tuhan? Misalnya perkataan mereka masih belum seperti yang Tuhan mau. Terus gimana jadi berkat untuk mereka? Deket tapi nggak terkesan eksklusif gitu karena apa yang kita percaya itu prinsip yang kita pegang. Oke. Gimana Kak Echa berinteraksi? Nah, nggak apa-apa, Pastor. Aku bisa nangkap sih kurang lebih. Pertama gini, cintamu kepada Yesus harus mengalahkan segalanya. Jadi kalau kamu cinta sama, aku berkali-kali ngomong ini, kalau kamu cinta dengan pasanganmu,
kamu akan banggakan dia, kamu nggak akan simpan dia, dia nggak akan jadi kekasih yang tersimpan buat kamu akan ceritain dia, kamu akan posting dia di media sosial, karena kamu sayang sama dia. Nah, kalau kamu cinta Yesus, kamu nggak akan menyembunyikan Tuhan Yesus, ya kan? Justru kita yang bersembunyi di balik salibnya, gitu. Jadi, aku akan ngomong apa adanya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, aku akan ngomong gitu. Toh, mereka pun juga dengan kepercayaannya ngomongnya cukup terbuka kan, terus kenapa Iya, kita harus iya. malu? Betul. Gitu. Jadi, aku sempat dapat salah satu peneguhan dari one of my pastor, Lukas Tahir, sudah berpulang ke rumah Bapak. Dia bilang gini, kamu jangan takut. Yang kamu beritakan itu kan Yesus. Kamu nggak ajak mereka pindah agama, gitu loh. Jadi ya, puji Tuhan banget, aku dengan berani akan tulis, akan mention nama Tuhan Yesus gitu. Karena aku cinta dan karena sejujurnya aku juga rindu mereka kenal. Gitu. Nah, momentum tiap orang beda-beda. Ada masanya ketika aku mulai berani cerita tentang Yesus, berani cerita tentang hubunganku dengan Tuhan Yesus, ada yang mulai nanya. Ada yang mulai nanya tuh, kok bisa ya? Kok bisa? Lo di mobil ngapain aja? Waktu itu sempat ada yang nanya, dan aku bilang, di mobil gue ngobrol sama Tuhan Yesus. Wah, lo ngapain ngobrol sama Tuhan gitu? Ternyata ketuhanan di kepercayaan mereka tuh nggak gitu ya, nggak intim gitu loh. Iya, iya. Nah, di situ aku bisa jelasin. Jadi masuk, di situ masuk tuh. Masuk. So, kita just keep preaching tentang Tuhan Yesus aja. Aku percaya kalau kita nggak malu nyebut nama Yesus, pertama Yesus nggak malu nyebut nama kita, kedua ada kuasa di balik keberanian kita memberitakan firman Tuhan. Jangan malu teman-teman, jangan takut. Oke, thank you. Kak, ini ada pertanyaan lagi. Oke. Biasanya kalau mau ending-ending banyak yang masuk ya Kak ya. Jadi Iya, ini salah satu baru. ini nih. Ini bagus nih pertanyaannya. Apakah bakat yang disukai dan yang bisa dilakukan sudah pasti merupakan panggilan Tuhan? Atau yang dari Tuhan itu selalu berbicara tentang membantu orang lain atau menjadi berkat bagi orang. Jadi dia bilang gini Kak, contoh ada 2 bakat yang dimiliki. Satu, dia suka. Tapi yang satu lagi lebih berguna atau berdampak buat orang lain. Dua-duanya dia bisa lakukan. Dua-duanya dia cukup berbakat nih. Tapi yang satu dia suka, yang satu lebih berdampak buat orang lain. Apakah selalu yang buat berdampak untuk orang lain ini yang dari Tuhan? Atau gimana menurut Kak? Oke. Wah, menarik. So, pertama definisi bakat adalah actually tanpa dilatih pun sudah terlihat gitu. Jadi misalnya disebutnya bakatnya tuh main game gitu kan. Kamu kan harus latihan. Jadi sebetulnya aku nggak consider main game itu sebagai bakat yang murni. Oke. Misalnya kita bicara, nah balik lagi. Oke. Tapi misalnya kita bicara bermusik gitu. Ada orang yang tanpa berlatih pun udah terlihat bakatnya, nyanyi nggak fales misalnya gitu kan. Tapi in order untuk jadi profesional dia harus latihan gitu. Nah, jadi pertama definisi bakatnya nggak boleh salah. Kedua, aku setuju bahwa tidak selalu bakat terbaik itu jalan Tuhan. Nggak selalu. Jadi mungkin kamu punya bakat dalam bidang musik, tapi Tuhan mau pakai kamu dalam bidang lain, bisa-bisa aja. Gitu. Dan aku setuju dengan statement itu. Harus berguna buat sesama. Ya kan? Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kamu punya bakat dan itu berguna hanya untuk dirimu, urutannya udah salah kan? So, bakatmu itu harus menyenangkan Tuhan Yesus. Balik lagi, main game dosa nggak? Aku berkali-kali bilang belum tentu dosa. Kalau melalui game kamu jangkau jiwa, ya kan? Melalui game, gerejamu jadi penuh. Wah, gamers datang nyembah Tuhan, seru banget gitu. Tapi nggak harus main game. Apapun bakatmu, kalau kamu jadi jauh dari Tuhan, omonganmu jadi jorok, hubunganmu jadi nggak seiman, ya apa artinya gitu. Jadi bener banget poin membantu sesama. Tapi ingat lebih dari itu adalah menyenangkan Tuhan Yesus dulu. Karena membantu sesama itu banyak caranya kok. Nggak harus, mohon maaf ya, kasih uang, kasih makanan. Kita bikin lagu, terus mereka mengalami Tuhan, itu pun kan sudah bantuan sesama yang Roh Kudus percayakan melalui hidup kita gitu. Jadi ya ini menarik banget untuk terus diteliti, ditanya sama Tuhan Yesus. Oke, thank you. Sangat menjawab nih kata orang yang nanya. Oke Kak, mungkin ini pertanyaan terakhir. Habis itu nanti kami minta Kakak boleh kasih closing remarks ya. Nah, pertanyaan terakhirnya adalah gini Kak. Apa tujuan hidup Kak Echa? Atau vision statement-nya Kak Echa itu apa sih dalam hidup ini? Oke, wah dalam banget nih. Ini curiga yang nanya pastor nih. Enggak. Oke, teman-teman, aku harap ini bisa jadi kerinduan kita sama-sama ya. Aku nggak maksa teman-teman untuk sama denganku gitu, tapi aku maksa kalian untuk sama dengan firman Tuhan. Amin. Pertama gini, apa yang Tuhan taruh di hatiku adalah aku pengen generasi ini semakin kenal Tuhan Yesus, semakin dalam hubungannya dengan Tuhan Yesus. Amin. Jadi nggak cuman jadi orang Kristen, tapi jadi mereka yang kenal penciptanya, mereka yang kenal Tuhannya. Karena actually itu kan alasan Tuhan Yesus turun ke dunia. Lebih dari sekedar menebus dosa adalah memulihkan hubungan.
Itu pertama. Kedua, aku rindu lahir generasi yang ngerti tentang kekudusan. Aku pun masih terus belajar, jadi kita sama-sama belajar. Karena kalau kamu mau jadi influence dalam art entertainment, kamu harus ngerti batasan kekudusan itu. Yes. Ya kan? Nggak cuman kamu ngomong God bless you di setiap abis kamu nyanyi, tapi yang kamu nyanyi mohon maaf tentang seks, tentang perselingkuhan, kamu udah nggak jaga kekudusan itu. Gitu kan? Jadi generasi yang intim dengan Tuhan Yesus, generasi yang kudus, dan specifically aku berdoa lahir mereka-mereka yang skillful, yang cinta Tuhan, tapi skillnya juga bagus, gitu loh. Udah bukan saatnya lagi musik gereja diremehkan, ya kan? Dia di gereja cuma menang kasih karunia doang, sedih kan? Tapi orang harus datang ke gereja dan mengalami hadirat Tuhan, dan mengalami musik yang keren juga buat Tuhan Yesus, ya kan? Dan keempat, tentu aku berdoa adanya unity, dan ini memang sulit, ya. Kita sebagai gereja yang bersemangat buat Tuhan akan diomongin, wah gerejanya ada lighting tuh duniawi, wah gerejanya pakai drum, jedak-jeduk, dan omongan-omongan bodoh sejenisnya gitu. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh hidup dalam hadirat Tuhan, kita akan mengalami jamahan Tuhan yang luar biasa, dan kita akan jadi berkat juga buat sesama. So ya, itu sih Pastor, semoga menjawab. Oke, thank you banget Kak Eca, sangat menjawab dan sangat termotivasi, dan saya percaya semua teman-teman juga mengalami hal yang sama. Amin. Oke, mungkin sebelum kita kembalikan ke tim yang bertugas, boleh Kakak tutup dengan kesimpulan Kak atau closing remarks dari Kakak, dan nanti kita akan berdoa juga buat Kak Eca. Thank you so much. Langsung didoain aja boleh nggak? Nggak. Oke, kesimpulan pertama adalah mohon maaf jika koneksi internet bermasalah. Asli ini biasanya bagus-bagus saja, cuman hari ini mungkin agak demam panggung ke Batam, ya kan. Kedua, aku bersyukur bisa membagikan apa yang Roh Kudus taruh di hatiku, dan sebetulnya sudah banyak kesimpulan yang dari tadi aku bagikan. Cuman aku terus berdoa apa yang bisa jadi penutup ya. Apa yang Roh Kudus mau sampaikan gitu. Ada satu kata yang Roh Kudus taruh di hatiku, yaitu setia. Jadi teman-teman setia aja. Mungkin kalian ngerasa usaha kalian selama ini kayak sia-sia. Mungkin kalian ngerasa benih yang kalian tabur tuh nggak berbuah gitu. Mungkin kalian ngerasa segala firman, segala perkataan yang kalian ucapkan, yang kalian post di media sosial, kok nggak kelihatan buahnya gitu ya. Tapi pandang Yesus aja. Yes. Bener deh, pandang Yesus aja. Mungkin kamu di gereja berkarya, bikin lagu, ngusulin aransemen, ditolak, ya kan? Mungkin kamu ngerasa, aduh saya pengen main di Sentul suatu saat, terus kayak jauh banget gitu. Jangan jadikan itu ambisi, teman-teman. Karena actually aku pun berkarya, berkarir, aku berusaha untuk tetap pandang Yesus tanpa punya ambisi pribadi. Ya kan, yang harus kita punya itu kan visi misi. Visi misi itu menjangkau jiwa gitu loh. Tapi kalau nambah followers itu bukan visi misi gitu, teman-teman. Itu ambisi gitu. Jadi setia aja, apapun yang Tuhan percayakan sama kamu, setia, dan terus lakukan yang terbaik. Dan aku harus ingatkan lagi, jangan jadikan kelemahan tubuh, kelemahan fisik, masa lalu yang mungkin nggak baik sebagai alasan untuk kamu nggak mau berkarya buat Tuhan. Gitu loh. Karena seburuk apapun Tuhan tetap bisa pakai. Yang penting kamu nge-freeze lagi. Kalau nge-freeze tuh nggak enaknya bukan omongannya kepotong, tapi mukanya gitu. Takutnya mukanya lagi gimana kepotong gitu kan. Gitu ya kan. Mohon maaf ya, jangan di-capture ya. Jangan, kalian awas aja ada IG story mukanya lagi lucu gitu. Saya nggak bercanda. Gitu, jadi terus setia aja. Jangan jadikan kelemahan tubuh, kelemahan masa lalu sebagai alasan. Tuhan Yesus tetap bisa pakai kamu. Yes. Sekali lagi, ini bukan motivasi ya. Ini kebenaran firman Tuhan yang aku percaya kalau kita benar-benar hidupi, waduh, karya Tuhan Yesus dahsyat atas hidup kita. Thank you. Amin. Thank you sekali lagi. Thank you Kak Eca. Teman-teman boleh lambaikan tangan ke kamera yang ada di dalam ruang ibadah. Oke. Benar-benar sangat diberkati, dan jujur ya Kak, waktu Kakak tadi sharing, cara Kakak menjawab, dan aku sendiri kan juga nge-follow Kak Eca nih. Jadi aku tahu Kak Eca di mana aja, maksudnya melayani dan berkarya di bidang musik gitu ya. Jadi ada hal ini sih yang muncul, imam dan raja gitu Kak. Jadi satu sisi aku ngelihat Kak Eca influensialnya seperti raja, tanda kutip, di area itu benar-benar orang juga, even bukan orang Kristen pun mengakuinya, dan memang iya gitu. Dan tapi satu sisi juga waktu dengar Kakak yang ngejawab, kerasa banget kalau Kakak juga orang yang nggak cuman king but also priest gitu ya. Maksudnya punya keintiman dengan Tuhan, selalu libatin Roh Kudus. And we are so blessed karena kita benar-benar perlu banyak banget
figur atau role model, dan itu membuat kita yakin kalau Tuhan membangkitkan itu di generasi-generasi sebelumnya, pasti juga akan dibangkitkan di generasi yang sekarang. Amin. Yuk kita sama-sama arahkan tangan buat Kak Echa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sangat diberkati. Kami tahu hari ini juga kami bisa mendengar langsung sharing dari Kak Echa, imam dan raja, karena Engkau yang telah menebus dengan darah-Mu untuk menjadikan kami semua imam dan raja. Dan aku bersyukur Tuhan, kami sangat diberkati. Kami tahu semua yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Kak Echa, semuanya kembali untuk mendatangkan kemuliaan lewat hidupnya, lewat kesederhanaannya, lewat jawaban-jawabannya Tuhan, lewat karyanya, lewat musik yang dia mainkan. Kami tahu Tuhan di situ selalu membawa kami melihat Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih, kami berdoa buat Kak Echa dan istri, Tuhan terus yang memberkati, melindungi, menjagai Tuhan, biar kiranya keluarga ini jadi berkat lebih luas lagi. Ada banyak hal yang bisa mereka berikan, bagikan Tuhan untuk generasi muda yang hari-hari ini mungkin juga banyak yang tersesat dalam hal relationship. Aku berdoa biar hidup mereka jadi berkat di banyak area. Mereka boleh jadi imam dan raja dan membangkitkan imam dan raja lainnya Tuhan. Terima kasih, berikan kesehatan, perlindungan yang sempurna. Tuhan terus menjaga, aku percaya Tuhan, kota yang terletak di atas bukit tidak akan tersembunyi. Dia akan terus semakin bersinar terang bagi kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur. And we release the blessing in the name of Jesus. Kami berdoa sama-sama, katakan amin. Sekali lagi thank you Kak Echa. Thank you so much, Pastor. Sama-sama, thank you. Saya Thank you so kembalikan ke teman-teman yang bertugas. Sekali lagi buat Tuhan Yesus. Baiklah, kita akan mendengarkan pengumuman melalui multimedia. Kepada multimedia kami persilakan. Yang pertama, bagi jemaat Tuhan yang beribadah onsite dapat memberikan persembahan sebelum ibadah dimulai dan setelah ibadah selesai di kotak persembahan yang telah disediakan di pintu masuk gereja. Sedangkan bagi jemaat Tuhan yang beribadah online dapat memberikan persembahan via transfer rekening BCA atau dapat men-scan QR Code berikut ini. Berikutnya, kelas bimbingan pranikah angkatan ke-26 secara onsite akan dimulai pada hari Selasa 21 September 2021. Kelas ini akan diadakan sebanyak 10 kali pertemuan, yaitu setiap hari Selasa dan Kamis pukul 19 WIB di HOG Eden Park lantai 5. Bagi jemaat Tuhan yang mau menikah atau peneguhan nikah wajib mengikuti bimbingan ini. Dan untuk pendaftaran dapat menghubungi Bapak PDM Abraham. Berikutnya akan diadakan ibadah Windsor Wise Woman secara onsite pada hari Sabtu 25 September 2021 pukul 14 WIB di HOG di Mall lantai 2. Ibadah ini akan dilayani oleh Pastor Artapena dengan tema Integrity. Ibadah juga akan disiarkan langsung melalui YouTube channel GBI Windsor Square Batam. Untuk itu, kami mengajak seluruh wanita GBI Windsor untuk dapat mengikuti dan diberkati dalam ibadah ini. Dan yang terakhir akan diadakan pemberkatan nikah kudus untuk pasangan Handi Firmanto dengan Ade Octavia pada hari Sabtu 2 Oktober 2021 pukul 14 WIB di Kana Chapel HOG Eden Park. Dan untuk pasangan Bob Robert Matius Jalil dengan Sarida Veronica Baru Tampu Bolon pada hari Sabtu 9 Oktober 2021 pukul 14 WIB di Kana Chapel HOG Eden Park. Bagi jemaat Tuhan yang merasa keberatan atas pernikahan pasangan ini, dapat segera menghubungi Sekretariat GBI Windsor Square. Demikianlah informasi minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, yang semangat serahkan duhu. Oke, kita masuk ke Shine News ya. Boleh tampilin multimedia.
Oke, untuk persembahan teman-teman bisa kasih di kotak persembahan sebelah pintu masuk. Terus juga bagi yang online bisa ke barcode ya, ntar dimunculin. Oke, buat jiwa baru hari ini ada jiwa baru kah? Kita mau kenalan nih. Ada? Oh iya, sebelah sini teman-teman bisa disambut, berikan tepuk tangan. Nah, buat jiwa baru bisa ke ruang VIP ya, ntar biar kita bisa kenalan lebih lanjut. Nah, next adalah ya persembahan ya. Teman-teman yang online bisa persembahan melalui barcode GBI Windsor Square di Bank BCA. Yang onsite bisa di kotak persembahan samping pintu masuk. Oke. Nah, oke, jangan lewatin ya teman-teman. Minggu depan kita bakal masuk ke sesi marketplace oleh C-Angel. Jadi stay tune. Nah, untuk teman-teman yang kelewatan series sebelumnya, teman-teman bisa keep updating our social media di YouTube Shine HOG ataupun di Instagram @shine_HOG. Oke, itu aja, kita masuk ke doa. Oke, yuk kita bangkit berdiri. Oke, berapa banyak kita diberkati.